wabarakatuh, rekan-rekan Tribuners. Kembali lagi saya tayangkan kepada Tribuners sekalian langsung dari kawasan Museum Kalimantan Barat ya. Oke. Dan saat ini saya akan menayangkan kepada rekan-rekan sekalian ataupun menginformasikan kepada Tribuners sekalian sebuah barang yang cukup antik ya, dan klasik lah gitu, dan bersejarah ya, di Museum Kalimantan Barat ini. Apa itu? Koleksi tersebut adalah jangkar armada dagang kapal asing abad ke-16, terbuat dari besi dengan panjang 450 cm, lebar 300 cm, dengan berat 2500 kg. Waduh, 2 ton ya. Ini kan 2 ton ya. 2 ton. Dia ini ditemukan di pesisir pantai Pemangkat, Kabupaten Sambas. Tahun penemuan 1983. Jadi bentuknya seperti ini. Memang udah agak karatan ataupun rusak ya, tapi ini masih sangat kuat dan masih sangat awet ya. Panjangnya tadi ini 300 cm ya. Artinya 3 meter panjangnya. Beginilah kira-kira bentuknya. Jangkar armada kapal dagang asing yang ditemukan tahun 1983 di pesisir pantai Pemangkat, Kabupaten Sambas. Jadi dulu ibaratnya tuh ceritanya, Indonesia ini kan dijajah nih oleh Belanda, oleh Portugis, oleh negara-negara lain lah ya. Jadi masuklah kapal-kapal dagang, kapal-kapal perang dan lain sebagainya. Jadi kapal itu bersandar di Laut Kalimantan Barat menggunakan jangkar-jangkar ini. Kemungkinan jangkar ini tenggelam atau bagaimana kita nggak tahu ya. Kalau kita lihat dari ukuran jangkarnya sebesar ini, artinya kapalnya juga lebih besar dari ini ya, kemungkinan ya, sangat jauh lebih besar ya, tidak ya, lebih dari yang kita. Namun tidak diketahui ini kapalnya apakah kapal dari negara mana, dari zaman penjajahan apa. Yang jelas ini zamannya pada abad 16 ya. 16 itu kalau tidak salah saya zamannya Belanda sudah masuk ya, ataupun peralihan antara Portugis dan Belanda. Kalau Belanda mungkin Cornelis Daendels ya, yang datang ke Indonesia waktu itu pada zaman itulah pimpinan VOC ataupun ya, apa kepanjangan POC lupa agak saya. Nah, jadi seperti ini bentuk jangkarnya, panjangnya 3 meter, beratnya 2,5 ton ya. Luar biasa. Lalu kalau kita lihat, wow, itu tidak karatan guys, Tribuners. Memang ini besi-besi tua ini. Oke. Selain itu, saya juga mau memperlihatkan beberapa koleksi lain di Museum Kalimantan Barat. Ini ada apa namanya ya? Ini sih sampan bentuknya, tapi saya tidak tahu ini sampan apa. Kita baca dulu keterangannya. Miniatur perahu lancang kuning. Oh, bentuk saya tahu nama, tidak tahu bentuk. Perahu lancang kuning adalah perahu kebesaran Kesultanan Pontianak yang digunakan oleh Sultan dan keluarganya pada acara resmi kesultanan. Miniatur perahu lancang kuning dibuat dari bahan kayu mabang yang dicat warna kuning, dan pada bagian bibir terdapat list saluran warna hijau. Perahu lancang kuning ini memiliki 14 dayung dan 1 kemudi. Di bagian belakang di tengah perahu dibuat
geladak atau ruang berdinding kaca. Pada perlancang kuning yang asli, ruangan ini digunakan sebagai lambang Kesultanan Pontianak. Di dinding haluan perahu terdapat gambar bulan bintang. Oke. Jadi ini adalah perahu lancang kuning yang digunakan oleh kerajaan Kesultanan Pontianak waktu itu untuk berpergian ataupun dijadikan sebagai alat transportasi. Jadi 1, 2, 3, 4 12 ya kan tadi kan, betul kan? 14 dayung. Jadi ada 14 pendayung dan 1 pengemudi. Di dalam di tengah-tengahnya ini, dalam ruangan ini, nah ini dijadikan sebagai tempat digunakan raja untuk sebagai ruangan raja jika berpergian ya. Jadi agak eksklusif lah gitu. Ini perahu lancang kuning. Lalu ini apa nih? Tidak ada keterangan kan? Ini semacam guci ya. Tidak tahu guci apa. Tidak ada keterangannya. Dan ini yang menarik perhatian saya nih. Ini kayak replika kapal selam tapi kok berbahan ini apa? Batako. Nah, kita baca ya. Tungku. Oh, jadi ini adalah tungku pembakaran keramik. Tungku pembakaran keramik tradisional disebut tungku naga. Oh, ini yang namanya tungku naga. Tungku naga, pabrik keramik pertama di Kalimantan Barat, didirikan di Desa Sedau, Singkawang pada tahun 1933. Menurut penelitian para ahli, tungku pembakaran keramik tradisional seperti ini adalah salah satu yang tersisa di Asia Tenggara. Pada saat sekarang, selain yang ditemukan di Filipina, benda-benda keramik serupa diproduksi di Desa Sedau yang dikenal dengan sebutan keramik Singkawang. Ini namanya tungku naga. Aduh, saya kira kapal selam tadi. Ini banyak bocil memang ya. Mungkin nggak tahu ya. Ada kunjungan lah ya di sini. Sebenarnya banyak sih, masih banyak nih koleksi-koleksi lain yang bisa kita tampilkan ya, tapi ya karena waktu dan lain sebagainya, mungkin yang bisa kami sajikan sekarang adalah yang tertayang saat ini ya. Mohon maaf ya kalau tidak terlalu memberikan informasi yang lengkap seputar koleksi-koleksi yang ada di Museum Kalimantan Barat ini. Saya juga belum masuk ke dalam ruangannya dan lain sebagainya tentang sejarah museum dan lain sebagainya. Oke. Tapi mungkin itu secara kasat mata yang kita tampilkan di tayangan ini adalah koleksi-koleksi utama yang ada di Museum Kalimantan Barat. Selain itu juga ada miniatur rumah ataupun replika rumah adat tadi ya. Ini saya akan lihat. Selain itu memang tempat ini juga digunakan sebagai apa namanya itu, dinas apa tuh, dinas apa namanya, yalah, pokoknya salah satu gedung perkantoran pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat lah juga. Pusat
Ini juga nih menarik perhatian kita nih. Apa sih ini? Ini rumah adat. Kalau ini namanya patung-patung ya, apa gitu ya. Kalau di kampung saya namanya temadu ini. Nah, ini ukiran atau patung khas dari masyarakat Dayak ya. Kalau di kampung saya, di Dayak kami itu, di kampung suku adat Dayak daerah saya, di kampung saya itu namanya temadu. Oh, ini namanya perahu tambe. Perahu tambe. Oh, masyarakat Dayak Kabupaten Kapuas Hulu rupanya. Terdiri dari 2 buah sampan yang dirangkaikan atau digandeng menjadi satu. Merupakan alat transportasi masyarakat suku Dayak Taman Kapuas Hulu, digunakan pada upacara adat seperti penjemputan tamu, mengantar pengantin maupun gawai lainnya. Mempunyai perlengkapan sebagai berikut: bendera panjang aneka warna, bendera pendek aneka warna, bendera merah putih, hiasan kayu, kitiran kayu, janur artifisial, dan daun ribu-ribu artifisial. Ini dia perahu tambe dari suku Dayak Taman Kabupaten Kapuas Hulu. Oke. Dan ini rumah adat yang tadi mau saya lihatkan pada Tribuners. Adalah rumah adat apa nih? Miniatur rumah lanting. Ya, memang rumah lanting ini adalah salah satu rumah yang banyak kita temukan, salah satunya di Kabupaten Kapuas Hulu, karena memang daerah perairan. Rumah lanting artinya rumah yang dibangun atau berdiri di atas perairan, di atas sungai begitu. Jadi dia tidak ditancapkan ke tanah rumahnya ini. Jadi rumahnya mengapung dengan kayu-kayu ataupun kayu-kayu besar yang terapung di sungai, yang bisa terapung di sungai dan juga awet ya. Jadi rumahnya mengikuti pasang surutnya itu air laut tersebut, air sungai tersebut. Tapi harus diikat juga ya, ditambat ya, kalau bahasa ulunya itu ditambat. Kemudian ya setiap hari harus ada pengecekan itu, kalau airnya pasang dan lain sebagainya. Jadi dia harus ditambat di tempat yang lebih tinggi dan kuat. Jadi rumah lanting ini dibangun seperti saya sampaikan sesuai keterangan, dibangun di atas sungai sebagai tempat tinggal suku Melayu yang bermata pencarian pokok sebagai nelayan. Pada bagian bawah rumah berdiri kayu bulat, dan salah satu sisi rumah tali diikatkan. Di salah satu sisi rumah tali diikatkan untuk menahan rumah agar tidak terbawa arus atau hanyut. Fondasi rumah lanting adalah rakit yang terapung di atas sungai. Jenis rumah ini umumnya terdapat di Kabupaten Sambas, Sanggau, Skado, Simpang, dan Kapuas Hulu. Di Melawi juga ada, karena saya orang Melawi. Tapi itu kan dibuat replika ini ataupun keterangan museum ini dibuat mungkin dulu waktu Kabupaten Melawi belum terdaftar. Kalau ini adalah rumah adatnya orang suku Dayak ya. Ini namanya lumbung atau dangopadi. Biasanya digunakan oleh masyarakat Dayak untuk tinggal di tempat padinya ataupun di persawahannya. Jadi kalau mereka itu, ini semacam rumah kedua ya, semacam rumah kedua. Ada rumah utamanya di perkampungan. Nah, di perkebunannya ini biasanya kan jauh, itu 2 atau 3 km dari perkampungan. Jadi mereka tinggal di lumbung ini ataupun rumah
dango padi ini. Kalau Dayak saya di kampung saya namanya langkau. Lumbung atau dango padi adalah tempat menyimpan padi setelah panen. Naik dango adalah upacara adat penaikan padi ke atas dango untuk disimpan. Padi dikeringkan sebelum ia disimpan di dalam lumbung. Pemilik padi akan menyisihkan beberapa bagian padi tersebut untuk keperluan sehari-hari. Setelah panen, upacara ritual naik dango diadakan sebagai rasa syukur kepada Jubata, Tuhan Yang Maha Esa, atas hasil panen yang melimpah. Upacara naik dango dilakukan secara turun-temurun. Ya. Umumnya ini masih ada ya sampai sekarang, lumbung padi seperti ini, langkau ini kalau di kampung saya. Tapi ini yang spesial, yang kuat ini. Dan ini adalah biasanya kalau dari modul bangunan, ini adalah langkau atau dango padi yang digunakan oleh masyarakat Dayak. Ada juga sebenarnya yang masyarakat Melayu dan lain sebagainya. Tapi kan kalau di Kalimantan Barat ini yang bertani ataupun menanam padi-padi di pedalaman itu identiknya dengan masyarakat Dayak. Oke rekan-rekan Tribuners, dan cukup lama saya rasa ini tayangannya, udah 16 menit. Jadi sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan dari Museum Kalimantan Barat. Semoga memberikan tambahan informasi atau wawasan kepada kita semua pendengar, penonton sekalian ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu, selamat beristirahat, selamat makan siang, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.